Nggak bisa move on dari Win banget tadi ya? Tapi sekarang bisa move on karena tambatan hatinya di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Star, radio inspiratif mahasiswa. Halo Sobat Star semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Amin, amin. Semoga selalu sehat. Ya udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Berapa bulan nih ya? 1 tahun gak sih? Ya ampun, kayaknya? 1 tahun Lama kita banget nggak ya. ketemu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa menyapa-nyapa Sobat Star dimanapun Sobat Star berada ya. Kita bisa bertemu kembali di hari ini edisi Rabu 7 Juni 2023. Semoga Sobat Star semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, hari ini kita udah bersama dengan narasumber kita yang sangat fenomenal. Siapa nih? Hits, Iya. antara kampus ya. Ya Kayaknya ampun, semuanya kok. kenal gak sih? Kayaknya semuanya bener-bener kenal nih ya, karena memang hits banget sefakultas dakwah Siapa ya. ya kira-kira ya? Siapa ya kira-kira? Tapi kayaknya kita belum perkenalan nih ya. Iya, kayaknya belum perkenalan. Iya, belum Nggak perkenalan afdol ya nih. kalau Kayaknya perkenalan. kurang afdol ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, tapi ternyata Sobat Sar nggak kenal nih sama saya dan sama ini ya. Siapa nih? Cantik banget ini partner aku hari ini ya ampun, gemes banget. Di sini Sobat Sar bakal ditemenin bareng sama Dana dan juga Putri Salju. Yes, Putri Salju, asik ya. Hari ini kita udah bareng dengan narasumber kita, ada Pak Ageng Widodo. Sobat Sar semuanya tentunya udah pada kenal ya Putri Salju ya, karena memang sangat fenomenal banget. Nah pokoknya siapa sih yang gak kenal sama Pak Ageng ini ya. Halo Pak Ageng, Halo gimana kabarnya nih? Mbak Putri Salju. Putri Salju gimana? Aduh, jadi Nggak, malu ini. aku berasa kayak masih di barat-barat mana gitu. Oh, iya. Di barat-barat Iya, Putri Salju itu di Salju. Snow White ya. Iya, Ya betul ampun, banget. gemes banget. Ini Putri Salju dan Dana. Dana Iya, nggak ingin ganti Dana. nama gitu? Enggak, aku sangat cinta dengan nama aku sendiri karena Putri tidur misalnya gitu. enggak, nanti saingan. Terima gitu ya. Putri malu. Enggak, Iya. baik ya Pak Ageng ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat Kalian ya. berdua baik kan ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Ini sebelum kesini Pak Ageng habis ngajar atau habis kemana nih? Tadi sempet di LPPM sih. Oh, Discuss, di LPPM. terus kemudian karena ini adalah suatu tanggung jawab dan suatu kehormatan gitu ya. Luar biasa Luar biasa banget. dari teman-teman Sobat Star gitu. Jadi ini harus benar-benar datang prepare awal gitu ya. Jadi tadi kita udah ready gitu untuk menyapa Sobat Star dan ketemu Putri Salju dan Dana gitu. Iya, iya, benar-benar. Tapi habis ini Pak Ageng ada kelas nih atau gimana? Hari ini kebetulan kalau kelas itu free. Oh, Hari free. ini karena Rabu. Jadi Pak Agung itu Pak Agung lagi. Jangan Pak Agung lah ya ketuaan. Masa aja. Oh, pengennya dipanggilnya Enggak, aku enggak pinginnya sih, sesuai dengan muka aja. Kang. Kak. Enggak, kalau Kang itu mesra banget. Jadi siapa ini? Siapa ya Apa? enaknya? Kalau kita ya pengennya Pak Ageng aja. Oh, gitu. Iya. Soalnya udah biasa Pak Ageng gitu Oh, aja. ya udah. biasa. Kan nanti takutnya, aduh kok itu hostnya nggak sopan banget. Iya, gitu. manggilnya Oh, Mas di luar aja kelas bisa. gitu ya. Ya jadi hanya Senin sama Kamis. Oh, iya, Ngajar iya. kita Senin sama Kamis, tapi ya itu kalau Senin itu kebetulan 5 kelas. Jadi pagi 6.45 sampai sore gitu ya. Kamis pun demikian. Full day. Full day. Tapi malah Selasa, Rabu dan Jumat itu bisa digunakan untuk aktivitas lain sih. Oh, betul. Nah, nih Pak Ageng, di sini kita mengangkat tema ya sobat semuanya. Di sini kita mengangkat tema Another Life of the Lecture. Jadi di sini kita akan kupas tuntas kehidupan Pak Ageng di balik seorang dosen nih ya, teman-teman Di ya, luar Pak kampus Ageng gitu iya, ya. di luar kampus. Karena kita kan taunya Pak Ageng seorang dosen yang ngajar kita. Kita ketemunya di kelas gitu ya, Putri Salju Iya, ya. betul banget. Nah, di podcast kali ini Sobat Sar bisa tahu kehidupan di balik Pak Ageng yang seorang dosen gitu ya. Kita bakal kupas-tuntas gitu. Kayaknya berat banget ya temanya. Santai aja. Ya biar Sobat Sar penasaran, wah Iya. ada apa sih ini Pak Ageng? Ya kan banyak yang stalking kan Pak. Pak Ageng itu sebenarnya gimana sih Iya. orangnya Gitu. gitu. Ini apalagi waktu itu, aduh Pak Ageng siapa ya pacarnya ya? Gitu. Setelah ini kayaknya langsung tak bersihkan deh. Asipkan semua. boleh ya gitu. Followersnya udah berapa Pak Ageng? 5 ribuan ya. Masya Allah, udah 5.000. Seleb ini mah bener-bener. Tentu saja salah satu followersnya
tandai deh ya. Ya. Oke, kita pertama bakal ngobrol tentang kita sedikit kenalan dulu ya sama Pak Ageng. Iya, boleh. Sebenarnya Pak Ageng itu asalnya dari mana nih ya Pak Ageng? Mungkin dari Jawa ya, boleh diceritakan, boleh dari Jawa kah atau dari luar Jawa? Kemudian dulunya S1-nya di mana gitu atau S2-nya gimana? Dari Sumatera, dari Lampung, kemudian S1 saya di UIN Raden Lampung. Oh, di Tahun Lampung, S1-nya di 2011. Lampung. Jadi kayak dari SD, SMP, SMA sampai S1 itu di Lampung Raden aja gitu. Terus habis itu baru S2-nya S2-nya baru di mana? di Jogja. Oh, di Jogja. Sunan Kalijaga. Oh, di Win Suka ya? Suka. Iya, Win Suka. Win Suka itu tahun 2015 gitu ya. Tahun 2015. Tahun 2011-nya itu di Win Raden Lampung, S1-nya kemudian semuanya 2015. Gitu. Kalau boleh tahu nih S1-nya ngambil jurusan apa waktu itu dan S2? Iya. Linear sih, jadi waktu itu di pengembangan masyarakat, kemudian saya ngambil konsentrasinya di pekerjaan sosial di Peksosnya. Oh gitu. S2-nya juga berarti sama ya? Iya. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau semisal sama sih sebenarnya tertarik dengan ilmu sosial gitu ya. Ilmu Jadi, sosial. ilmu sosial itu menurutku menarik banget gitu ya, apalagi memang itu tidak bisa lepas gitu ya dari kehidupan sehari-hari, apalagi di Peksos itu kan melatih kita untuk empati dan simpati ya nggak sih Mbak? Iya betul banget. Ya, misalnya gimana empatinya? Gimana ini? Ini jangan-jangan nggak peka ini sama lingkungan ini. Aduh, masa iya sih? Kayak gitu deh. Peka banget ya. Tapi kalau dulu saya juga memang termasuk yang cuek gitu. Tapi sekarang setelah kenal dunia kampus jadinya kayak tahu kita ternyata memang harus bersosialisasi Iya, betul. gitu ya. Penting ya. Iya, apalagi sekarang dituntut untuk memahami komunikasi lebih detail, lebih dalam Iya, gitu ya. betul sekali. Kemudian ini untuk jabatan Pak Ageng sendiri nih kalau di UIN Saizu ini di apa? Jadi kalau di ini fakultas pengelola jurnal. Oh, pengelola jurnal. Pengelola jurnal di Iya. ODF Indonesia Community Development. Kemudian kalau di rektor itu staff senat. Oh, staff Senat UIN Raden Kalau sorry, UIN UIN Prof Kiai Haji Saifuddin. Karena kita tadi masih punya ya di Lampung ini kayaknya masih banyak kenangan mungkin ya Pak Ageng. Nggak bisa move on. Nggak bisa move on dari UIN mana tadi? Tapi sekarang bisa move on karena tambatan hatinya di sini. Oh. Udah di spill dikit. Aduh, ini mau bahas apa ini setelah ini? Jadi sedikit haus boleh diminum? Boleh. Boleh. Kayaknya agak deg-degan ya Pak Ageng ya. Deg-degan Udah apa mulai enggak? bahas yang Enggak sih, seru aja sih Mbak. aduh. Alhamdulillah kalau seru ya. Ini kalau untuk pengelola jurnal itu berarti tugasnya sebenarnya seperti apa? Mulai dari awal sih kita untuk mereview jurnal. Oh, Kemudian gitu. kayak jurnal-jurnal teman-teman kan sudah mulai ya membuat Iya. jurnal ya. Iya. Nah, setelah itu setelah kalian submit terus kita review itu layak atau enggaknya. Gitu. Kalau misalnya layak ya kita set terima, kalau enggak ya decline gitu ya. Kita tahu kan sampai setelah itu setelah direview sampai kepada copy edit sampai publish. Oh, gitu. Berarti teman-teman nanti yang lagi pada bikin jurnal, yang pengen di-up nanti diceknya ya, dicek gitu ya, diceknya sama Pak Ageng nih. Wah, luar biasa sekali Pak Ageng ya. Sama-sama belajar sih. Kita belajar ke Pak Ageng belajar ke atasannya lagi. Enggak selesai-selesai. Oke. Terus Iya. Iya. Kemudian yang kedua nih, pengalaman setelah lulus S1 nih Pak mungkin Ageng. bisa diceritain gimana sih dulu Pak Ageng sebelum menjadi dosen gitu. Siapin tisu kayaknya deh ya. Kayaknya set moment ini nih. Aduh. Iya, kalau setelah selesai S1 kan merantau nih. Iya, Merantau di merantau di Jogja ya berarti ya. Di Jogja itu banyak hal yang karena waktu itu kayak banyak hal momen yang nggak bisa dilupakan. Ya ampun, Ya, Allah. nggak hanya menariknya di dunia kampus gitu ya, tapi di luar kita juga sambil kerja gitu ya. Waktu itu kasir sih. Oh, kasir di kayak supermarket gitu kan? Di Student Park. Student Park. Babarsari, Jogja. Oh, gitu ya, di gitu. situ. Terus kemudian nyambi belajar riset, pernah kolaborasi dengan dosen senior di sana. Oh, Masya Allah. Bahkan Luar terus biasa. akhirnya ya banyak hal yang kayaknya 2 tahun itu kurang deh. S2 kan hanya 2 tahun. Oh iya, S2 hanya 2 2 tahun, tahun ya. gitu ya.
kayak cepet banget gitu ya waktunya. Cepet banget. Waktu itu wisuda itu di bulan November, kemudian bulan Januari tahun 2018 ya betul, itu jadi dosen tetap non PNS di UIN Salatiga. Oh, jadi sebelum di sini Pak Ageng pernah jadi dosen di UIN Salatiga. Salatiga. Itu dosen apa kalau gitu? Di Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah juga. Jadi memang linear terus ya dari S1 Betul, itu karena ya. saya suka dengan public speaking ya, makanya saya Oh. belajarnya PR gitu ya, terus ilmu sosial gitu. Di sana pun sama gitu. Itu berapa lama? Sampai 2019, terus akhirnya sinilah. Oh, gitu. Berarti dosennya 1 tahun di sana gitu. 3 semester sih mbak. Oh, 3 semester. 3 semester. Kemudian baru pindah ke sini. Pas banget kesini itu 1 Juni 2019, jadi kayak anifnya 4 tahun itu baru kemarin. Oh, 7 Juni ya. kebetulan banget ya. 4 tahun yang lalu ya. Jadi udah Ya ampun. sobat start udah 4 tahun nih saya di Purwokerto gitu ya. Udah 4 tahun. Berarti udah bahasa ngapak udah bisa. Mungkin kalau medok belum ya mbak. Cuma kalau Putri Salju maupun Mbak Dana speak ngapak coba. Saya kayaknya paham. Coba ngapak. Nah. Kok ngomong nih? Oh, Gitu ya? kok gitu ya? Kok Iya, ngomong itu ya gitu? sama. Pak Ageng tapi tahu itu artinya apa tadi. Tahu. Nah, gitu. Kita kadang makanya ko kalau enggak koe ya. Iya, kalau tapi paham ya berarti Pak Agengnya apa. Tapi menarik sih bahasa ngapak itu unik dan menarik. Iya. Medok memang sih memang banyak yang bilang kayak gitu Iya. ya. Orangnya gimana? Lucu-lucu nggak? Menarik nggak? Enggak tahu Enggak ya. ya? Kita sebagai orang ngapak kita tidak Enggak bisa ya? menilai ya. Yang sebenarnya orang lain. Iya betul. Itu berarti waktu itu jadi kasir ya Pak Ageng ya. Setelah itu pernah. waktu itu kan Dana pernah kelasnya Pak Ageng nih. Pak Ageng juga pernah cerita kalau dulu pernah jadi sales kalau nggak salah ya. Pernah Nah, juga itu boleh pengalaman. diceritakan mungkin ke Sobat Star Pak Ageng. Jadi menarik ya, kalau sales itu banyak hal yang udah dicoba, mulai dari perabotan kayak kompor teman-teman. Sobat Star itu saya pernah juga Jualan seperti kompor ya? iya. Oh, Dari- kompor nih, dari- Sobat Star. Wah, dari luar biasa banget. sekolah gitu ya, terus kemudian dari kantor gitu ya, itu nggak pernah dilakuin. Ya nggak terlalu lama sih, cuman menariknya itu kita benar-benar dilatih public speaking, asik banget. Langsung benar-benar praktek gitu ya? so akrab. Benar-benar. Iya, seperti itu. SD. SD, ya Iya. bersama itu sebagainya. Terus kemudian, ya nggak semua sales kayak gitu ya. Nggak, ini hanya Pak Ageng gitu. Terus pernah juga dulu itu mau kena. Oh, pernah juga. Tapi target saya adalah ibu-ibu pengajian. Oh, berarti masuk ke ibu-ibu pengajian ya Pak. Jadi setelah ini kan teman-teman kan banyak, apalagi fokus dakwah kan ya, banyak banget nih praktek-praktek terkait dengan dai dakwah. Oh, iya, List nih betul. minggu ini siapa yang praktek sini masuk ya. Oh iya, betul. Ya, ada peluang nih. Iya benar-benar. Pinter-pinternya nyari peluang ya Pak Ageng ya. Pernah. Ya ampun. Berarti itu kan kerjanya sembari kuliah ya. Itu membagi waktunya gimana nih Pak Ageng? Atau memang free gitu? Iya, sebenarnya gini ya Mbak Dana dan Mbak Putri Salju ya, nggak ada hubungannya ketika kita tidak bisa memilih waktu dengan kuliah, dengan kegiatan luar itu nggak sih? Nah, itu kayak ketika kita terbiasa dengan berbagai agenda yang sangat padat, maka kita juga akan terbiasa mengelola waktu. Jadi misalnya nih, Mbak Dana maupun Putri Salju ya, dalam sehari dibiasakan 3 agenda, itu akan terbiasa. Tapi orang yang dalam sehari cuma 1 gitu ya, setelah itu glundang-glundung gitu di kasur, Tiba-tiba banyak ya. tiba-tiba ketika ngerjain 2 kegiatan dia akan merasa Berat. katanya kayak so sibuk banget. Padahal ada satu orang tuh bisa sampai 7, 8 kegiatan bahkan lebih gitu ya. Jadi kayak kita ngelola di waktunya aja sih, di manajemen waktu. Karena terbiasa ya. Terbiasa. Coba deh kalau mulai sekarang gitu, kita challenge bareng-bareng sih gitu. Ya, Sehari challenge bareng-bareng ya, Sobat Sobat Star ya. Star gitu ya. Yang sehari 3 atau 4 kita coba untuk ditambahkan. Ya, mungkin di pondok pesantren gitu ya. Ada kegiatan dari pagi Iya, itu dilatih iya, sebenarnya. padat ya. Padat banget. Apalagi kan Win Saizu itu kan Win yang sangat religius. Masya Allah. Sebenarnya, Win Saizu. aku tuh sangat bersyukur banget ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang soleh-solehah gitu. Masya Allah. Amin. Amin. Semoga semuanya termasuk anak yang soleh dan solehah. Ya ampun, luar biasa sekali ya pengalamannya Pak Ageng di Sobat Star semuanya. Itu tadi ada sedikit pesan dari Pak Ageng ya, untuk coba kita challenge diri kita sendiri untuk membiasakan banyak agenda gitu ya. Kemudian untuk kita ngobrol lagi nih ya Pak Ageng ya. Boleh gitu katanya. Boleh. Kamu Putri Salju mau nanya apa nih ke Pak Ageng? Mungkin ini kali ya, kan Pak Ageng kan udah lama nih di Purwokerto. Ah, Ada tahu. nggak sih
tempat favorit gitu buat jalan-jalan atau nongkrong? Hangout gitu ya Iya, biasanya. Sebenarnya di Purwokerto ini daerahnya bagus semua sih. Tapi pertama kali aku datang ke Purwokerto, terus di ini lokal wisata Batu Raden itu Pertama kali berarti ke Batu Raden ya? Batu Raden itu menarik banget sih, keren gitu. Terus kemarin sempat sama istri itu di Batu gitu ya. Istri. Iya. Istri Ya, siapa? terus beberapa daerah yang memang Purwokerto ini kan daerahnya kecil ya, tapi semuanya ada gitu loh. Iya, Nah, sebenarnya lengkap kecil ya? Iya benar, semuanya itu lengkap gitu kan. Kita kalau mau ke bioskop juga Ada. terus kita mau ke wisata-wisata yang modern seperti apapun ada gitu. Jadi kayak wah ini bakalan kangen banget ini. Yang favorit ada nggak sih? Lima Kursi kayaknya. Oh, Lima Kursi. Apakah ada kenangan tersendiri gitu? Iya, karena sama istri sih mbak. Oh, sama berarti kemarin udah ya? Udah berapa kali gitu? Oh gitu. Kok nggak tahu ya kita ya? Setelah ini ya kita janjian ya. Oh, gitu. Mau Sabtu atau Minggu nih gitu kesana. Ini saya mau ke Lima Kursi ya gitu. Ya, oke Pak, siap, saya ngintil. Oke. Iya. Kemudian itu untuk tempat favorit di Iya. Purwokerto, Limpakuwus nih. Siapa Sobat Star di ya yang suka ke Limpakuwus nih, mungkin samaan sama Pak Ageng gitu ya. Siapa tahu ketemu gitu Iya, ya. siapa tahu Iya. ketemu pas lagi weekend. Ayo di Titanic bawa kayak aduh, pas lagi ke Limpakuwus bisa dong di Titanic. Itu kayaknya Pak Ageng. Kayaknya Pak Ageng tuh di situ. Oke. Sama istrinya tuh. Kayaknya dah gitu Berarti ya. besok saya kesananya pas nggak weekend aja ya. Aduh. Boleh. Senin sampai Jumat. Boleh, pintar nih Pak Ageng deh, walaupun gak bisa Strategi. dilawan. Oke, kemudian untuk daerah favorit nih atau daerah yang pengen dikunjungi sama Pak Ageng, mungkin bisa di Purwokerto atau daerah Bandung mungkin yang lagi pengen Iya. dikunjungin gitu. Sebenarnya Bandung kita kemarin sudah ya. Oh. Sudah juga Iya. Sobat Star, bareng sama Kayak istri juga. Emang udah pernah nggak sih? Itu momen spesial semua. Ya ampun. Saya tuh pengen bawa istri sebenarnya ke Lampung yang daerah-daerah tertentu kayak apa namanya pantai-pantai itu baik banget ya. Iya, Yang iya. belum dieksplor. Ya, kayaknya kalau cuma seminggu nggak cukup ya. Lampung itu banyak banget daerah-daerahnya. Wah, Ya, menarik ya. yang biasanya dikenal hanya gajah itu enggak. Iya, Banyak banget ya. gajah ya. Kalau katanya gajah gitu. Banyak banget daerah-daerah menarik. Kayaknya menarik kalau sama istri 3 bulan gitu. Udah bulan tapi nggak boleh. Lama banget. Lama banget gitu. Ini nanti gimana kabar mahasiswanya? Iya, terus saya di demo. Maksudnya kuliah mandiri gitu. Langsung. Ya ampun, Tuh ya, menikmati. udah mulai julid nih kayaknya. Kita udah dinilai julid. Soalnya tolong. Aduh, saya mau up aja deh kayaknya ya. Oke, kemudian ini kalau udah diserempet dikit-dikit nih sama Pak Ageng ya, Istri gitu sama ya. istri ya. Ya ampun, siapa yang kemarin penasaran dan kaget banget waktu tahu ternyata Pak Ageng Kalian tiba-tiba menikah. tiba-tiba gitu ya. sebar undangan dengan Siapa? Dengan siapa ya? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa ya? Dengan siapa ya? Saya juga lupa. Aduh, mohon maaf, Jangan ya. kita tidak ikut-ikutan. Yang kemudian nih mungkin boleh diceritakan sedikit karena banyak yang kepo pastinya ya tentang Pak Ageng. Kok tiba-tiba ternyata sama sefakultas gitu. Iya. Sebenarnya nggak tiba-tiba sih mbak. Oh, nggak Cuman tiba-tiba, cuman saya memang ngincernya udah lama. Oh, Nggak tiba-tiba sih. Ya. Jadi kayak dia 2 tahun sih, 2 tahun baru masuk. Nggak di sini nih, nggak di sini 2 tahun baru masuk. Udah punya tahun. Gitu. 2 tahun. Saya kan udah 4 tahun ya. Terus memang saya tuh senang dengan gadis yang ramah. dan Ramah. Itu kenalannya di mana tuh? Di fakultas gitu ya. Awalnya di situ. Oh, jadi. Terus ya karena yang namanya menikah itu kan komunikasi setiap hari ya. Iya kan, setiap Iya. hari komunikasi dan itu maka Bismillah saya niatkan untuk meminang dia. Gitu. Berarti tanpa pacaran tuh. Sebenarnya apa sih bahasa pacarannya? Cuman kayak pendekatan dalam arti yang kita memahami sifat itu perlu sih buat ta'aruf ya. modelnya ya bukan ta'aruf juga ya mungkin kalau konsep ta'aruf yang seperti ini gitu ya. Jadi kan kalau ta'aruf yang harus ada ranking terus jadi kayak oke, terus kemudian kita paham sama-sama karakternya, sifatnya, dan kemudian saya minta ke orang tuanya. Saya minta ke orang tuanya, ya udah bapak ataupun ibu kesini gitu lama. Jadi kayak bayangan kita yang kayak menikah itu rumit gitu ya, dan banyak banget
apa runtutannya gitu. Iya, Ternyata enggak, Mbak. Kan benar-benar dipermudah ya, sederhana gitu. Mungkin kalau emang udah jodohnya dipermudah aja kali ya. Benar-benar kayak Dari dipermudah, Mbak. niat. Dari awal itu, dari minta orang tuanya, terus kemudian ketemu kedua itu lama, ketemu ketiga akad. Oh, Jadi kayak cepat ya. iya, itu yang seperti itu sih. Jadi benar-benar kayak langsung bayangin cepet banget ya. Mungkin teman-teman Sebastar juga pada ini kali ya kaget kok Iya, kaget tiba-tiba banget. gitu. Sebenarnya nggak tiba-tiba karena waktunya udah 2 tahun gitu ya. Oh, berarti pendekatannya udah 2 tahun, kemudian waktu Pak Ageng ke rumahnya Bu Vici itu Tahun lalu sih. oh udah tahun lalu, berarti udah cukup lama ya. Oh, kita nggak tahu ya. Iya. Iya kan, Bener-bener hal- nggak pernah dipublish ya. Oh, ini tuh bener-bener kayak Atau ya dipublishnya ampun. close friend nih, jangan-jangan. Close Hal-hal friend. yang seperti itu kan, apalagi posisinya belum halal ya. Iya. Nah, itu nggak bisa sih untuk di Menghindari omongan dan- yang enggak udah ya. Iya, dan dari ini salah satu prinsipku sih, dan ternyata prinsipnya juga sama. Gitu. Ya, ada satu Untuk- Dan prinsip. sejalan. Jangan deh, jangan di-publish dulu kalau sebelum kita sah. Jadi meskipun waktu itu kita sudah lamaran gitu ya, kita sudah Lamarannya jadi dari 1 tahun itu. enggak, kalau lamarannya 2 bulan sebelum puasa. Nah, Oh. pokoknya sebelum puasa 2 bulan. Itu kita udah lamaran, ya mungkin teman-teman melihat kalau pas di kelas itu saya pakai cincin doang sih, enggak itu aja kadang gitu ya. Enggak. Kok lihat ya, Iya, Kurang gitu. nggak ya, Enggak ini kita. Itu aja, terus kemudian tiba-tiba ini bukan tiba-tiba ya, tadi karena udah direncanakan tadi ini sudah mampu ya. Tanggal 13 ini menjadi momen kita melangsungkan akad nikah. Masya Allah, alhamdulillah udah sah ya Pak Ageng ya. Berarti itu untuk proses dari lamaran ke menikah cuma berapa tadi ya? 2 bulan 2 kisaran. bulanan ya. Itu kisaran 2 bulan itu apakah dosen-dosen fakultas dakwah itu? Nggak ada yang tahu. Ya ampun, luar biasa. Gitu dong. Betul. Kita sama-sama komitmen untuk nanti saja kita publish kalau memang sudah sah. Dan kemarin undangan itu pun kita juga sempat kaget itu tersebar, jadi kita tuh nggak ngerti, Pak. Oh, gitu. Tiba-tiba kayak ada, tapi yo karena sudah terpublish gitu, karena itu kan pakai link kan. Iya, Dan Pak. kaget tiba-tiba baru selamat itu. Aduh, padahal kita belum, itu kan masih 2 minggu sebelum kita sebelum Oh, sebelum iya. akad, jadi masih lama. Udah tersebar, akhirnya ya ngomong udah kita langsung aja bagi undangannya. Yang awalnya belum di hari itu kita untuk mempublish. Ya terima kasih buat orang-orang yang sangat kepo mungkin yang bisa untuk menemukan undangan kita. Iya, itu luar biasa banget ya. Kita lah netizen. Oh, Insaizun netizennya udah Bener. luar biasa. Apalagi kalau itu ngeliat ucapannya itu mahasiswa semua. Ya dari linknya itu yang memang kan di awal itu kalau misalnya undangan itu ada namanya. Itu kan yang tersebar kan nggak ada namanya gitu ya. Jadi yang kepadanya itu kan kosong, Oh, iya. udah tersebar gitu. Terus mendiskusikan sama calon sekarang istri gitu ya. Jadi gimana ya? Ya udah langsung aja karena udah meskipun durasinya masih 2 minggu. Gitu. Nah, kemudian untuk tanggapan dari para dosen nih, gimana, mungkin pada kaget kah atau oh udah ketebak nih atau gimana? Udah curiga juga. Kebet ya, ada beberapa yang curiga. Beberapa kayak bungkus misalnya. Saya sepil aja. Sudah curiga. Bungkus tuh melihat kayak misalnya komunikasi aku dengan istri itu beda gitu ya, sama itu beda. Kalau yang lain sih overall nggak ada yang curiga gitu. Dan ada beberapa yang kaget ya ada. Cuman alhamdulillah kaget yang merestui sih, bukan kaget yang Kaget curiga seneng atau ya. apa gitu, enggak. Alhamdulillah ya. Kaget yang merestui alhamdulillah banget di lingkungan yang sangat ini ya. Bagus, betul. Campur luar biasa banget privatnya ya. Ini bisa dicontoh sama Sebastar semuanya ya, Putri Iya, Salju bener ya. banget. Bisa untuk keep privat dulu ya sebelum halal gitu, Iya, bisa biar dicontoh lah ya. Lebih ini ya keren gitu ya. Iya, Kan lebih keren, sekarang lebih- zamannya kayak gitu nggak sih? Lebih Privat mengena. dulu. Iya, privat dulu baru nanti boom langsung keluar gitu Betul ya. banget. Pokoknya kaget banget semuanya sih, kita juga termasuk yang kaget ya. Iya, terus kita nyari tahu nih di Instagramnya Pak Ageng nih ya. Iya, Iya. dan nggak ada Nggak. dan luar biasa sekali memang ini Pak Ageng ya ampun. Ya semoga kita doakan semoga bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh soleha. Amin.
Ini terpancar aura bahagianya Pak Ageng, udah beda ya rasanya ya. Doa-doa dari kalian ini yang sangat luar biasa sih, dan insya Allah dijabah. Sabilillah kan ya. Iya. Oh iya, untuk Sobat Star semuanya ya, mungkin ini dulu ya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Agengnya ya. Kita Sobat Star boleh dong di follow ya sosial medianya Betul kita di apa Di nih? subscribe ya Iya, YouTube subscribe kita juga. di Radio Star Official atau di Instagram kita di @radiostar_uinsaizu, langsung aja follow, dan di TikTok kita Radio Star Uinsaizu. Iya betul banget, jangan lupa di follow, diaktifkan notifikasinya juga ya Sobat Star semuanya, karena yang pertama aja udah Pak Ageng nih, nanti Iya, udah menarik banget nih. udah menarik Amin. banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber lain yang tentunya lebih menarik lagi, lebih luar biasa lagi gitu ya. Jadi Sobat Star semuanya terus pantengin sosial medianya kita. Mungkin boleh terakhir dari Pak Ageng closing statement buat Ya, buat Sobat Star ya, dimanapun gitu ya. iya gimana Pak? Jadi karena rata-rata dari pendengarnya adalah generasi-generasi milenial, Iya. generasi-generasi Z, generasi-generasi milenial, maka gunakanlah waktu kalian, terutama di umur kalian yang sangat luar biasa ini, untuk hal-hal yang positif gitu ya. Nah, seperti teman-teman semua ini Putri Salju dan Nada ya, karena mereka menyukai di dunia public speaking, dan mereka menjadi presenter, menjadi MC, moderator dan sebagainya gitu. Dan Sobat Star dimanapun berada, potensi apapun yang kalian miliki maka harus ditingkatkan gitu ya. Itu saja mungkin. Oke Sobat Star dimanapun kalian berada, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ageng ya. Pokoknya tetap nantikan podcast kita selanjutnya di YouTube-nya Radio Sal Bener Official banget. Dengan ya. narasumber yang keren-keren ya pastinya. Iya betul banget Putri Salju. Maka dari itu Dana dan Putri Salju. pamit undur diri. Semoga Sobat Star sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Sar, radio inspiratif mahasiswa.